Para ulama Syafi'iyah ini pertanyaannya apa rujukannya? Apa yang menjadi pijakan para ulama Syafi'iyah sehingga para ulama Syafi'iyah ini berpandangan bahwa itu diharamkan kecuali ada sebab. Mereka dibolehkan berpuasa pada akhir Sya'ban itu. Dijelaskan di dalam kitab Fiqhul Islamil wal Adilatuhu, Imam Wahb al-Juhaili ini menukil satu hadis baginda Rasulullah SAW. Alasan para ulama Syafi'iyah itu dikatakan wa dalilahum hadisun, dalil mereka atau landasan pijakan dalil mereka itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan idzan tasafu Sya'ban fala tasumu, apabila berada pada pertengahan akhir daripada bulan Sya'ban kata Rasulullah, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa kata Rasulullah SAW. Jadi intinya bahwa dalam kalangan ulama Syafi'iyah itu diharamkan kecuali ada sebab tertentu yang membolehkan puasa di akhir bulan Sya'ban itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa di akhir bulan Sya'ban? Bagaimana sih hukumnya orang yang berpuasa di akhir bulan Sya'ban? Ini pertanyaan dari seorang jamaah beberapa hari yang lalu kepada saya. Terkait persoalan ini, hadirin rahimakumullah, sesungguhnya di dalam Islam atau dalam pandangan para ulama itu terjadi khilaf, terjadi perbedaan pandangan. Pandangan yang pertama misalnya dari kalangan ulama Syafi'iyah, seperti dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah dalam beberapa kitabnya. Yang saya baca misalnya adalah Fathul Qarib Al-Mujib karya Syekh Qasim Al-Ghazi, kemudian di dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Husni, kemudian di dalam kitab Fiqhul Islam wal Adilah karya Syekh Wahb al-Juhaili menjelaskan. Misalnya di dalam kitab Fiqhul Islami wal Adilatuhu itu menjelaskan bahwa qala Syafi'iyah, telah berkata para ulama Syafi'iyah, yuhramu sauma an-nisful akhiru min Sya'ban, bahwa diharamkan berpuasa pada pertengahan terakhir daripada bulan Sya'ban, alladzi minhu yaumul syakk. Penyebab itu diharamkan karena pada hari-hari itu, pertengahan bulan Sya'ban menuju akhir Sya'ban itu adalah termasuk dalam kategori yaumul syak. Illa, terkecuali kata beliau, liwaradin, terkecuali itu ada sebab. Sebab misalnya disebabkan karena memang dia terbiasa menjalankan puasa itu pada hari-hari sebelumnya. Seseorang yang sering puasa sunnah Senin Kamis, itu dia lazimkan puasa itu sampai akhir bulan Sya'ban, itu dibolehkan. Atau orang yang terbiasa sebelumnya dia puasa. Nabi Daud alaihissalam satu hari puasa, satu hari tidak. Kemudian dia lazimkan itu sampai pada akhir bulan Sya'ban, itu dibolehkan. Atau sebab berikutnya adalah karena dia mengqadha puasa Ramadan yang telah lalu yang belum dia tunaikan. Atau juga dia menunaikan puasa nadar, misalnya seperti itu. Jadi para ulama Syafi'iyah jadi berpandangan itu diharamkan berpuasa pada akhir Sya'ban terkecuali ada sebab-sebab yang saya sebutkan tadi.
Begitu juga dalam kitab misalnya kitab Fathul Qarib Al-Mujib juga menjelaskan demikian, wa yukrahu tahriman sauma yauma syak bila sababin yuqtadi saumahu, bahwa dimakruhkan makruh tahrim berpuasa pada yaum syak itu bila sabab, tanpa ada sebab, yaqtadi saumahu melazimkan puasanya gitu. Para ulama Syafi'iyah ini pertanyaannya apa rujukannya? Apa yang menjadi pijakan para ulama Syafi'iyah sehingga para ulama Syafi'iyah ini berpandangan bahwa itu diharamkan kecuali ada sebab. Mereka dibolehkan berpuasa pada akhir Sya'ban itu. Dijelaskan di dalam kitab Fiqhul Islamil wal Adilatuhu, Imam Wahb Al-Juhaili ini menukil satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan para ulama Syafi'iyah itu dikatakan wa dalilahum hadisun, dalil mereka atau landasan pijakan dalil mereka itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan idzan tasafu sya'ban fala tasumu, apabila berada pada pertengahan akhir daripada bulan Sya'ban kata Rasulullah, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa dalam kalangan ulama Syafi'iyah itu diharamkan kecuali ada sebab tertentu yang membolehkan puasa di akhir bulan Sya'ban itu sendiri. Akan tetapi Bapak Ibu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini berbeda dengan pendapat para ulama di kalangan ulama Al-Hanabilah. Para ulama bermazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dikatakan juga di sini walam yu'khadhu bihi al-Hanabilatu wa ghairihim li dha'fin al-haditsu fi ra'i Ahmad. Akan tetapi hadis tadi di mana katakan Rasulullah ijan tasafu sya'banu fala tasumu, apabila berada pada pertengahan akhir, bagian akhir daripada bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini di kalangan para ulama Al-Hanabilah mereka tidak menjadikan rujukan. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad dan beberapa imam lainnya, seperti di sini dikatakan wa dha'ful hadisu al-warudu fihi. Para ulama Al-Hanabilah itu mendhaifkan bahwa hadis itu adalah hadis yang dhaif. Keterangan hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ini disampaikan oleh bahwa qala Ahmad wa ibnu Mu'in innahu munkar. Bahwa tidak saja bahwa hadis itu merupakan hadis yang lemah, akan tetapi oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Mu'in itu dikatakan bahwa hadis ini juga hadis yang mungkar. Artinya bahwa puasa Sya'ban itu boleh dilakukan itu oleh mereka tanpa ada sebab apapun, boleh itu dilakukan itu. Bahkan mereka berpandangan bahwa hadis yang sebagai hujah dari kalangan ulama Syafi'iyah tadi dikatakan oleh Nabi, apabila berada pada akhir daripada bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa kata Rasulullah. Jadi pandangan mereka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bahkan hadis ini mereka menghukumi sebagai hukuman bahwa hadis ini adalah hadis yang mungkar. Jadi kesimpulan di sini bahwa di antara para ulama bersepakat bahwa membolehkan berpuasa sunnah di akhir bulan Sya'ban. Tetapi perbedaannya bahwa di kalangan ulama Syafi'iyah itu boleh itu dilakukan karena ada sebab. Tapi kalau di kalangan ulama Syafi'iyah seperti Al-Hanabilah, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, tanpa ada sebab pun boleh itu dilakukan. Jadi tidak ada penghalang bagi mereka untuk melaksanakan puasa sunnah atau puasa qadha atau puasa nadar di akhir daripada bulan Sya'ban itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.